لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ya, perhatikan cara membacanya. La dua harokat, ya gurrannaka ro, bukan ra, ya gurra, ya gurrannaka, nunnya dikasih lama, nun tasydid, ka, ya gurrannaka, kemudian taqallubu, taqo, ini ka, ini ko, taqallubu, taqallubul ladzina, alladzina kafaru, dua harokat semua, fil bilad, panjang lahnya 4 harokat, dipantul huruf dalnya karena berhenti de, fil bilad. Kemudian mata'un qalil, baris 2 ketemu qaf, ditahan, kasih lama, jangan cepat, mata'un qalil, tapi mata'un ain, ha, ai, ru, kemudian lama, mata'un qalil, panjang linya, ya, kemudian ditutup dengan lam. Lanjut, summa, mim tasydid sama nun tasydid, kalau ada w kecil di atasnya semua lama, ditahan, jangan summa ma, ya, tapi summa ma'wahum, wa dua harokat, ma'wahum jahan, mim sukun ketemu jim cepat, ya, jangan lama, ma'wahum jahan, nggak boleh, cepat masuk, ya. Iya, izhar syafawi semua masuk cepat. Ma'wahum jahannam, sama ini nun tasydid lama juga. Wabi, ini hamzah, sal mihad, panjang haknya 4 harokat, kemudian ditutup dal sama dengan di atas, disukunkan, berarti dia memantul de, al mihad, ya, bukan sal mihad. Nah, tertahan itu, jadi de dipantul, ya. Baik, silakan disimak. Saya akan baca 3 kali. Bapak Ibu tidak ada yang ikut dulu, ya. Semua ditutup mulutnya. 1. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. 2, dengarkan, masih ditutup mulutnya, sabar. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, 3 terakhir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Siap? 1, 2, 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil
Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Dua, ingat tidak ada yang diam. Ayo 1266 yang sudah bergabung. Ya, Masya Allah hari ini lebih 1200 ya. Kalau kemarin 1100-an. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini jawaban dari Allah terhadap ikhtiar atau usaha dari teman-teman sebelum bergabung di YouTube. Pagi-pagi itu disebar dulu ke minimal 5 grup yang ada di WA-nya. Masya Allah. Ya, itu urusan Allah yang mau bergabung dan yang tidak bergabung. Saat dia melihat postingan, nah, ada yang bergabung, itu Allah yang mengarahkan hatinya. Seperti Bapak Ibu hari ini ya. Ya, jadi terus lakukan, sebarkan ke 5 grup sebelum bergabung setiap pagi ya, Senin sampai Jumat. Lanjut, ikut semua. 1, 2, 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Terakhir, bersuara semua. 1, 2, 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Alhamdulillah. Sekarang kita murojaah. 1, 2, 3. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya. Baik, ini ayat yang akan kita tadabburi pada hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghurrannak. Jangan sekali-kali kamu terpedaya. Jangan sekali-kali kamu terpedaya. Taqallubu, kegiatan, aktivitas, alladzina kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di seluruh negeri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil, mata, kesenangan yang sedikit, yang sementara, yang dilakukan orang kafir itu. Summa ma'wahum jahannam, kemudian mereka akan dimasukkan. Ma'wahum, tempat kembali mereka. Kemudian tempat kembali mereka orang-orang kafir ini adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Maksudnya neraka jahannam ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Allah melarang kita. Dengan kata lam ini artinya larangan. La, jangan. Nah, yang memerintahkan ini jangan adalah Tuhan kita, Rob kita, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saja yang melarang kita orang tua. Kalau sesuatu yang tidak baik itu kita dilarang melakukannya, ya, dan kita mesti patuh. Ya, kadang begitu pun dengan pimpinan kita di tempat kerja kita, atau orang-orang yang berada di atas kita melarang, maka biasanya kita mengikutinya, dalam arti tidak melakukan larangan apa yang tidak boleh seharusnya kita lakukan, ya, dilarang untuk melakukannya. Kita patuh kepada sesama manusia, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mestinya lebih patuh lagi kepada Rabb yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang diawali dengan la, jangan, ini dia, yaghurrannak. Yaghurrannak itu artinya jangan sekali-kali engkau terpedaya, engkau lengah, engkau tertipu, engkau mengikuti.
Ya, engkau mengikuti taqallub, kegiatan, acara, aktivitas alladzina kafaru, aktivitasnya orang-orang kafir, fil bilad, di negeri, di seluruh negeri, seluruh penjuru yang ada di negeri-negeri, termasuk di Indonesia ini. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mungkin yang lagi marak sekarang ini kita lihat pemberitaan di media sosial, ya, khususnya yang ada di Kota Makassar. Itu ada pemberitaan ya bahwa dibuka tempat apa namanya itu, ya semacam hiburan-hiburan malam. Di situ tempat-tempat maksiat. Orang nanti dikhawatirkan akan pergi ke sana, termasuk anak-anak muda kita. Ya. Itu ada satu orang yang mendirikan tempat hiburan tersebut. Nah, ini banyak sekali protes, khususnya yang ada di Kota Makassar, yang dijuluki dengan Serambi Madinah. Kalau di Aceh adalah Serambi Mekah, kalau di Makassar adalah Serambi Madinah. Siapa yang mendirikan? Dia bukan seorang muslim. Ya, dia bukan seorang muslim. Dan yang didirikan adalah tempat-tempat hiburan maksiat di situ. Orang bisa datang di situ, naudzubillah, ya. Ada tentunya kegiatan-kegiatan di dalamnya yang tidak sesuai dengan syariat, ya, yang diperintahkan justru bertentangan dengan nilai-nilai agama kita dan kemaksiatan di dalam. Nah, ini kita dilarang terpedaya, terpengaruh mengikuti mereka, ya. Minimal diawali dengan penolakan adanya pendirian tempat tersebut. Dan yang melakukannya ini adalah non-muslim, ya. Non-muslim yang melakukan pendirian ini. Kalau orang terpengaruh, maka pertama mereka akan mendukung pendirian tempat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, mereka dikhawatirkan juga akan ikut-ikutan, khususnya anak-anak muda, ya, apalagi orang yang sudah banyak ininya akan berkumpul di situ. Makanya gelombang penolakan hari ini mulai dari kemarin-kemarin, ya, itu sangat besar di media sosial sampai ke pemerintahan, ya, ke perwakilan dan seterusnya. Dan ini yang mendirikan adalah orang yang bukan Islam. Kemudian sasarannya, ya, tentunya juga adalah orang-orang Islam di situ. Ma'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini fil bilad, di seluruh negeri. Tidak boleh disamakan. Ya. Kita ini Indonesia adalah budayanya budaya timur. Dan memang kita lebih cenderung ke hal yang religius. Jangan kita terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Yang dengan sebagian di sana adalah orang-orang yang terbuka memang. Ya, tidak seperti itu kita. Beda dengan barat dan kita orang-orang timur. Apalagi kalau sudah berani masuk dan secara terang-terangan. Nah, inilah dilarang oleh Allah. La yaghurrannak. Jangan sekali-kali terpedaya. Ikutan mendukung, bahkan ikut-ikutan datang di sana, ya. Kalau perlu kita adalah penolakan besar-besaran, ya. Kenapa kita dilarang dengan kegiatan orang-orang kafir yang bersenang-senang, berfoya-foya, ya, melakukan berbagai macam maksiat, malah ya, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Karena itu sebenarnya hanya kesenangan yang sedikit, kata Allah. Ya, itu mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Kalian ini berfoya-foya, berjoget-joget, minum minuman keras, atau mungkin ada aktivitas yang lebih parah daripada yang itu yang saya sebutkan. Itu kesenangan yang sedikit, kata Allah. Kalau tidak mau bertaubat, maka ini jawabannya. Kalau dia tidak mau bertobat dari kesenangan yang sedikit itu, ikut-ikutan sama orang kafir, summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ya, neraka jahannam. Orang yang tidak mau meninggalkan, ya, ikut-ikutan sama orang kafir. Kalau orang kafir, ya begitulah memang kehidupannya. Mau joget sampai akhir zaman, mau apa, itu adalah mereka yang punya kegiatan itu. Kalau kita tidak seperti itu, memang berlawanan. Makanya kita dilarang tasyabbuh. Ya, di dalam hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang tasyabbuh, mengikuti suatu kaum,
apalagi mengikuti orang kafir, fahuwa minhu, maka dia yang ikut-ikutan itu menjadi bagian daripada yang dia ikuti. Kalau orang kafir kita ikuti, relakah kita menjadi bagian dari orang kafir? Nah, kalau meninggal dunia, kita sudah tahu bagaimana balasan bagi orang-orang kafir itu dan yang menjadi bagiannya. Naudzubillah min dzalik. Apakah hanya karena kesenangan semata, lalu sementara lalu kemudian kita masuk ke situ, ya, kita ikut-ikutan? Lebih baik bersabar. Dan masih banyak aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Ya, memang begitulah syaitan. Syaitan itu selalu mempengaruhi anak cucu Adam untuk bermaksiat. Ya. Dan sangat senang ketika anak cucu Adam itu begitu banyak yang mengikuti perilaku-perilaku syaitan. Padahal Allah melarang kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sementara kalau kita membiarkan, Bapak Ibu sekalian, ada perlakuan-perlakuan, ya, dan juga aktivitas orang-orang kafir yang dianggap membahayakan kaum muslimin dan juga generasi kita ke depan, maka seharusnya kita bergerak dalam artian tidak diam, tidak membiarkan, tidak memberikan pembiaran. Karena kalau kita diam, dia akan semakin bertambah-tambah itu. Nah, makanya kita harus menolak, ya, menolak. Nah, dengan adanya upaya menolak, maka insya Allah Allah masih akan memberikan perlindungan kepada kita selama kita, ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu negeri, suatu wilayah selama masih ada orang yang mau melakukan perbaikan di sana. Selama masih ada orang yang mau berdakwah, selama masih ada orang yang mau mencegah, ya, bahkan membatalkan pendirian, maka Allah tidak akan mengazab negeri tersebut. Sebaliknya, kalau dibiarkan, tidak ada penentangan, dibiarkan orang yang benar pun diam, orang yang baik pun diam, ulama pun diam, bahaya. Karena ada ancaman Allah di dalam ayat yang lain. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah azab yang tidak hanya menimpa, ya, sekali lagi, dan takutlah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi bukan cuma orang zalim yang melakukan dosa di antara kalian yang kena azab, tapi orang yang baik-baik juga akan kena kalau dibiarkan. Makanya namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tidak cukup hanya sekedar mengajak orang kebaikan, tapi kalau ada kemungkaran kita tidak cegah, harus. Kapan tidak kita juga kena azab. Nah, itulah sebabnya kemudian orang mengatakan, ya, ada kegiatan orang-orang seperti itu mancing tsunami, katanya, mancing tsunami. Ya, betapa banyak pelajaran berharga yang sudah lalu, mulai bahkan sebelum Rasulullah, zaman nabi-nabi sebelumnya. Orang bermaksiat secara terang-terangan, ya, bahkan sampai menentang syariat Allah, selalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita ikut-ikutan juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya tugas kita semua adalah dakwah. Inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Dakwah, jangan cuma tugaskan dakwah itu, bebankan dakwah itu kepada ulama, kepada ustaz, kiai, kita semua. Coba semua kalau netizen, ya, bergerak semua, bersuara, mengajak orang dan saling mendukung bahwa tidak boleh ada tempat-tempat maksiat seperti itu didirikan. Ini akan mengundang tsunami ini akan mengundang gempa ini yang seperti ini akan mengundang bencana ini. Ya, kebakaran atau kekeringan, dan sudah banyak sekali caranya Allah kalau kita menentang, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, atau justru sebaliknya kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengikut-ikutan seperti itu, ya, maka kita bisa menjadi bagian dari kaum tersebut. Apa jadinya kalau kita meninggal dalam kondisi kita menjadi bagian orang kafir itu? Ya, memang begitulah kegiatannya, tapi kita dilarang ini, la yadurran. Ya, jangan sekali-sekali terpedaya, taqallub. Ya, kita mengikuti mereka orang-orang kafir, yaitu kegiatan orang-orang kafir di negeri.
Tidak boleh kita mendukung mata qalil. Dia itu ya kesenangannya, foya-foyanya itu adalah sementara saja. Nanti ini janji Allah ini. Kalau mereka tidak mau berhenti, tidak mau bertobat, ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang akan diberikan kitab dari arah belakangnya nanti, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, dan ada pun orang-orang yang akan diberi kitab nanti dari arah belakang punggungnya, ya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, apa yang mereka katakan, apa yang mereka, karena ada juga orang yang diberikan kitab dari arah kirinya, ya. Wa amman utiya kitabahu bishimali, kalau ini wara'a dhahri, apa yang katakan fasawfa yad'u subura, mereka akan mengatakan duhai subura, celaka aku, wa yasla sa'ira, lalu kemudian mereka akan ditempatkan dalam dilemparkan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura, karena sungguh dahulu di dunia dia bersenang-senang, dia berfoya-foya, ini orang-orang kafir ini, ya, berfoya-foya, bersenang-senang, bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Apa saja maunya, tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Apa saja maunya dia turuti nafsunya. Ya, senang-senang, joget-joget, foya-foya, mubazir, ya, melakukan kemaksiatan. Nah, ini nanti akan dilemparkan wa yasla sa'ira. Innahu dhanna alla yahur, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Rabb-nya. Tidak akan dia bilang tidak ada itu akhirat, tidak ada itu hidup setelah meninggal, tidak ada itu pemeriksaan, tidak ada itu pembalasan, tidak ada. Dia tidak percaya itu. Innahu dhanna alla yahur, karena sesungguhnya waktu di dunia dia mengira bahwa tidak akan kembali kepada Tuhan-Nya. Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang akan mendapatkan ini janji Allah ini. Kalau tidak mau berubah, tidak mau meninggalkan kemaksiatan, bahkan lebih parah lagi kalau dia menjadi promotor. Promotor itu mengajak orang-orang untuk ikut dalam kemaksiatan, lebih besar lagi pahalanya, berlipat-lipat, karena dia menjadi sebab sehingga orang lain itu ikut dalam gelombang kemaksiatan itu atau perilaku kemaksiatan. Oleh karena itu ini tugas kita semua, mencegah, ya, bersuara di media sosial, ya, dan juga menyampaikan kepada pemerintah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, bukan anarkis, ya. Kita menyampaikan, berdialog dan seterusnya, sampaikan dengan baik. Kapan tidak, ini bahaya kita, karena semua ini kita orang beriman. Sebaliknya, kalau kita ada upaya pencegahan, ya, tidak berlanjut, maka insya Allah tidak akan mengazab kita. Selalu ada itu. Ya, selalu ada janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat baik, ada islahul ummah. Islahul ummah itu artinya perbaikan umat. Ya, masih ingat kemarin Bapak Ibu sekalian, kita tidak cukup M yang pertama. 5M yang saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jangan cuma menjadi seorang mukmin saja. Artinya kesolehan hanya diri sendiri saja, tapi menjadilah naik level sedikit. Minimal muslih. Muslih apa itu? Melakukan perbaikan. Orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat dengan cara berdakwah. Kalau bukan dia yang mengatakannya atau bukan dia yang berdakwah langsung, dia menjadi jembatan perantara kebaikan kepada orang lain. Ya, dia ajak orang, dia sampaikan, ya, bahwa ada begini, ada begitu, silakan ikuti. Nah, ini bagian daripada ikhtiar kita untuk melakukan islahul ummah, perbaikan umat. Kapan hanya kita mengatakan, saya tidak peduli, mau joget-joget, mau bikin bar, ya, mau bikin tempat hiburan malam, pelacuran, apa, saya tidak peduli. Yang penting saya soleh, yang penting saya sudah merasakan diriku ini enak. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, harus kita turun tangan. Apa makna daripada kehidupan di dunia ini kalau kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, ya, mencegah kemungkaran. Nah, coba lihat Rasulullah dan para sahabat. Apakah Rasulullah diam dengan adanya kemaksiatan? Tidak kan?
Begitu dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau ada kemaksiatan, ada keburukan, ya ada dosa di situ, maka tidak tinggal diam. Ya, berusaha memperbaiki, memberikan kata-kata, atau bahkan ada yang lebih keras waktu itu di zaman sahabat, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena sekali lagi, mari jangan diam. Jangan diam kalau ada kemaksiatan. Bersuara supaya kalau semakin banyak tuntutan, insya Allah akan ada pengaruhnya kepada pemerintah itu. Ya, tapi kalau tidak ada bersuara, bagaimana caranya? Coba lihat. Dulu di salah satu provinsi di Indonesia, ya, ada seorang pemimpin yang hanya dengan tanda tangannya di atas kertas, maka tempat maksiat itu dibubarkan. Itulah pentingnya pemimpin yang baik. Ya, bahwa pendapatan asli daerah, ada sebagian pemimpin yang lain mengatakan bahwa besar pendapatan asli daerah PAD dari tempat-tempat hiburan malam seperti itu, yang notabene-nya justru menghancurkan sebenarnya anak muda kita di dalamnya, menghancurkan generasi kita yang masuk-masuk atau bapak-bapak yang masuk ke dalam di sana, apalagi perempuan yang tidak terhormat, menjual harga diri. Dianggap itu pendapatan asli daerah yang banyak pemasukannya. Insya Allah kalau kita tinggalkan itu, Allah akan ganti, akan ada pemasukan asli daerah yang lain yang lebih berkah daripada yang haram-haram seperti itu. Nah, Bapak sekalian, jadi ini pentingnya kita bersuara untuk didengarkan oleh pemerintah kita, ya. Nah, sekali lagi mohon agar ikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Jangan sekali-kali terpedaya ikut-ikutan sama orang kafir kegiatannya, walaupun kita melihatnya wah heboh, banyak orang, ya. Kemudian orang berkumpul di situ senang-senang, tidak usah. Kita senang-senangnya yang abadi, yang kekal sebenarnya di dalam surga. Di dunia ini adalah hidup yang penuh perjuangan. Bukan berarti kita tidak boleh senang, ya. Bukankah membaca Al-Quran kita mendapatkan ketenangan? Bukankah dengan berbuat baik kepada orang lain juga kita mendapatkan ketenangan hati? Sementara yang mereka lakukan itu, ya, joget-joget dan seterusnya, minum-minuman keras, itu hanya kesenangan sementara. Kata mata'un qalil. Ya, untuk apa kita? Ini sudah jelas. Ya, maka orang yang kurang waras ketika ikut-ikutan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, justru dia menjadi pendukungnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pada hari Jumat ini saya mohon doanya, ya, kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan untuk tidak dilanjutkan suatu tempat hiburan yang saat ini lagi viral di media sosial yang ada di Makassar, yang notabene Makassar itu adalah Serambi Madinah, setelah Aceh adalah Serambi Mekah. Ini kita menjunjung tinggi nilai-nilai, ya, budaya dan adab di timur, dan juga memang sesuai dengan tuntunan syariat kita. Tidak boleh sembarang di sini, tidak boleh disamakan dengan satu daerah yang ada memang daerah di Indonesia yang terbuka, ya boleh terbuka pakaian dan seterusnya, jangan disamakan di sini. Kami tidak mau ada apa-apa terjadi di sini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ini kemungkinan besar khutbah Jumat pada hari ini. Ya, seragam khotib itu akan menyampaikan khutbahnya tentang hal ini. Itu jangan membiarkan kemaksiatan merajalela. Ya, jangan ada perbiaran, tapi tetap kita harus bertindak dengan cara yang elegan, yang sopan, yang teratur. Ya, tentunya juga insya Allah kita berharap dengan apa yang kita lakukan Allah memberikan pertolongan kepada kita sebelum datangnya azab, ya. Alhamdulillah.